Om Swastiastu. Saya Imade Dion Permana dengan NIM 191301115 dari kelas 2B Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan memberikan sebuah video tentang penggunaan simetri dalam perhitungan integral tentu. Baik. Kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan simetri dalam perhitungan integral tentu. Tapi sebelum kita memulai masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada semester 1 tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Mengapa kita perlu mengingat kembali? Karena fungsi genap dan fungsi ganjil terkait terhadap penggunaan simetri dalam perhitungan integral tentu. Langsung saja mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Jika f negatif x sama dengan fx untuk setiap x elemen domain f, maka dikatakan fungsi tersebut adalah fungsi genap. Grafik fungsi genap simetri terhadap sumbu y. Dan yang kedua, jika f negatif x sama dengan negatif fx untuk setiap x elemen domain f, maka dikatakan fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Nah, untuk grafik fungsi ganjil ini simetri terhadap titik asal. Selanjutnya ke contoh soal mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2. Apakah fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil? Nah, selanjutnya penyelesaiannya. Tadi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2. Untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil, kita harus mensubstitusikan negatif x ke fungsi tersebut. Maka f negatif x sama dengan negatif x pangkat 4 ditambah 2. Sama dengan x pangkat 4 ditambah 2. Nah, karena tadi x pangkat 4 ditambah 2 sama dengan fx, maka f negatif x sama dengan fx. Sesuai dengan teorema di atas, jika f negatif x sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi genap. Jadi kesimpulannya, fx sama dengan x pangkat 4 plus 2 adalah fungsi genap. Lanjut ke contoh yang kedua, fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x. Apakah fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil? Penyelesaiannya. Nah, tadi fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x. Seperti yang sudah kita lalui tadi, untuk membuktikan bahwa fungsi itu fungsi ganjil ataupun fungsi genap, kita substitusikan nilai negatif x ke dalam fungsi. Maka f negatif x sama dengan negatif x pangkat 5 ditambah negatif x. Sama dengan negatif x pangkat 5 dikurangi x. Sama dengan negatif x pangkat 5 ditambah x. Nah, tadi x pangkat 5 ditambah x adalah fx. Maka f negatif x sama dengan negatif fx. Nah, sesuai dengan teorema yang sudah kita bahas tadi, jika f negatif x sama dengan f negatif fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Jadi kesimpulannya, fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x adalah fungsi ganjil. Baik, sekarang baru kita masuk ke materi penggunaan simetri dalam perhitungan integral tentu. Di sini terdapat teorema simetri, di mana yang pertama, jika f adalah fungsi genap, maka integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan 2
dikali integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas A. Yang kedua, jika f adalah fungsi ganjil, maka integral fx dx dengan batas bawah negatif A dan batas atas A sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuktian teorema simetri. Yang pertama, bukti teorema simetri untuk f adalah fungsi genap. Integral fx dx dengan batas bawah negatif A dan batas atas A sama dengan integral fx dx dengan batas bawah negatif A dan batas atas 0 ditambah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas A. Dalam integral pertama ruas kanan, yaitu ini, karena fx adalah fungsi genap, maka fx sama dengan f negatif x. Nah, kita misalkan u sama dengan negatif x, maka du sama dengan negatif dx. Negatif du sama dengan dx. Nah, bila x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Bila x sama dengan negatif a, maka u sama dengan a. Lanjut, integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan integral f negatif x dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan negatif integral f u du dengan batas bawah a dan batas atas 0. Nah, integral f u du dengan batas bawah a dan batas atas 0 dapat diubah sesuai dengan sifat integral, sehingga menjadi negatif integral f u du dengan batas bawah 0 dan batas atas a, seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian hasilnya sama dengan integral f u du dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Hasilnya integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Oleh karena itu, integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 ditambah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Tadi, karena integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a, maka dapat kita tuliskan integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 menjadi integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Sehingga integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a ditambah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Sehingga jadinya 2 dikali integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Sehingga teorema ini terbukti jika f adalah fungsi genap, maka integral fx dx untuk batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan 2 dikali integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a.
Selanjutnya, mengenai bukti teorema simetri untuk f adalah fungsi ganjil. Integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0. Ditambah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Nah, dalam integral pertama ruas kanan, karena fx adalah fungsi ganjil, maka f negatif x sama dengan negatif fx. Atau bisa ditulis juga fx sama dengan negatif f negatif x. Lanjut, kita misalkan u sama dengan negatif x, maka du sama dengan negatif dx. Negatif du sama dengan dx. Nah, bila x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Bila x sama dengan negatif a, maka u sama dengan a. Integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan integral negatif f negatif x dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan negatif integral f negatif x dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan negatif integral fu dikali negatif du dengan batas bawah a dan batas atas 0. Kemudian kita operasikan sehingga jadinya negatif dikali negatif integral fu du dengan batas bawah a dan batas atas 0 sama dengan integral fu du dengan batas bawah a dan batas atas 0. Dengan sifat integral, kita dapat mengubah integral fu du dengan batas bawah a dan batas atas 0 menjadi negatif integral fu du dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Jadinya negatif integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Oleh karena itu, integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 ditambah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Karena tadi integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas 0 sama dengan negatif integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a, maka hasilnya negatif integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a ditambah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Sehingga hasilnya 0. Jadi terbukti bahwa jika f adalah fungsi ganjil, maka integral fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a sama dengan 0. Selanjutnya ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, hitunglah integral x pangkat 3 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2 dx dengan batas bawah negatif 5 dan batas atas 5. Langsung ke penyelesaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek fungsinya, apakah fungsinya fungsi ganjil ataukah fungsi genap. Maka langsung
fx sama dengan x pangkat 3 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2. Untuk mengecek apakah fungsi tersebut termasuk fungsi genap ataupun fungsi ganjil, kita substitusikan negatif x ke dalam fungsi, sehingga f negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 per 1 ditambah negatif x kuadrat pangkat 2. Sehingga hasilnya negatif x pangkat 3 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2. Karena x pangkat 3 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2 sama dengan fx, maka f negatif x sama dengan negatif fx. Jadi menurut teorema sebelumnya, jika f negatif x sama dengan negatif fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Sehingga sesuai dengan teorema kesimetrian, maka integral x pangkat 3 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2 dx dengan batas bawah negatif 5 dan batas atas 5 sama dengan 0. Lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah integral x kuadrat cos pangkat 3 dx dengan batas bawah negatif pi per 3 dan batas atas pi per 3. Penyelesaian, langkah pertama yang harus kita lakukan, tentunya kita harus mengecek fungsinya, apakah fungsinya fungsi genap ataukah fungsi ganjil. Maka fx sama dengan x kuadrat cos x pangkat 3. Nah, kita harus menyubstitusikan negatif x dalam fungsi untuk menentukan apakah fungsi tersebut termasuk fungsi genap ataukah fungsi ganjil. Maka f negatif x sama dengan negatif x kuadrat dikali cos negatif x pangkat 3. Maka hasilnya x kuadrat dikali cos x pangkat 3. Karena x kuadrat cos x pangkat 3 adalah fx, maka f negatif x sama dengan fx. Menurut teorema, jika f negatif x sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi genap. Sehingga sesuai dengan teorema kesimetrian, maka integral x kuadrat cos x pangkat 3 dx dengan batas bawah negatif pi per 3 dan batas atas pi per 3 sama dengan 2 dikali integral x kuadrat cos x pangkat 3 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 3. Nah, sini kita misalkan u sama dengan x pangkat 3. Sehingga du sama dengan 3x kuadrat dx. Du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Jika x sama dengan pi per 3, maka u sama dengan pi pangkat 3 per 27. Jika x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Maka 2 dikali integral x kuadrat cos x pangkat 3 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 3 sama dengan 2 dikali integral cos u dikali du per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas pi pangkat 3 per 27. Maka hasilnya 2 per 3 dikali integral cos u du dengan batas bawah 0 dan batas atas pi pangkat 3 per 27. Sehingga hasilnya 2 per 3 dikali sin u dengan batas atas pi pangkat 3 per 27 dan batas bawah 0. Sehingga hasilnya 2 per 3 sin pi pangkat 3 per 27. Sekian video tentang penggunaan simetri dalam perhitungan integral tentu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.